Oke, selamat pagi. Di video kali ini saya ingin menyampaikan terkait penerapan neraca energi yang dia itu melibatkan reaksi kimia. Ya. Nanti di sini kita akan banyak membahas terkait jenis-jenis ya, panas reaksi. Yang pertama, ya pastinya ya, yang namanya reaksi kimia itu selalu diikuti dengan muncul atau timbul dan hilangnya panas ya. Jadi seperti kita pernah belajar reaksi eksotermis, ya, ada jenis reaksi eksotermis, ada reaksi endotermis. Nah, reaksi eksotermis ini adalah reaksi kimia yang dia itu menghasilkan panas, ya. Jadi suhu yang timbul nanti akan semakin lebih tinggi, ya. Kalau reaksi endotermis itu adalah reaksi kimia yang dia membutuhkan panas. Sehingga dia nanti akan menyerap panas yang ada di lingkungannya, ya. Yang ada di sistem akan dia serap ya untuk melakukan reaksi. Sedangkan reaksi eksotermis dia menghasilkan panas dari reaksi itu sehingga menimbulkan suhu yang meningkat ya di dalam sistem. Kalau reaksi endotermis suhu yang ada dalam sistem menurun. Ya, seperti itu. Jadi memang yang namanya reaksi kimia itu pasti entah dia menghasilkan panas atau malah menyerap panas, ya. Sehingga menyebabkan terjadinya tadi perubahan suhu, entah itu semakin naik atau menurun, ya, yang kemudian akan terjadi perubahan bentuk atau konversi ya dari reaktan menjadi produk, ya. Pengaruh adanya panas ya yang terjadi pada reaksi itu tergantung pada jenis atau bentuk reaksi itu sendiri dan suhunya. Ya, yang kemudian panas yang ditimbulkan oleh reaksi itu kemudian di sini disebut sebagai panas reaksi. Ya. Panas reaksi di sini disimbolkan biasanya dengan delta H, ya, atau entalpi gitu ya, yang terjadi ketika proses reaksi kimia itu berlangsung. Nah, jika kita menuliskan persamaan reaksi ya dan kemudian mengikutkan nilai delta H-nya atau panas reaksinya, maka harus dicantumkan beberapa hal ya. Di sini misalkan panas reaksi untuk metan ya. Nah, metana CH4 pada kondisi tekanan 2 atm ya dan pada fase gas ini harus dicantumkan. Jadi memang proses reaksi kimia ya, kondisi reaktan dan tekanan atau fase ya, suhu itu harus dicantumkan. Kemudian dia direaksikan dengan air di sini pada fase liquid pada suhu 50 derajat Celcius menghasilkan gas CO2 pada kondisi gas tekanan 3 atm dan gas hidrogen pada kondisi gas tekanan 3 atm dengan panas reaksi delta H sama dengan delta H reaksi. Jadi simbol dari panas reaksi di sini adalah delta H RXN ya, atau panas reaksi ya. Nanti akan ada bermacam-macam ya jenis dari panas reaksi itu sendiri. Oke. Pada dasarnya panas reaksi sendiri itu merupakan perubahan entalpi. Jadi makanya di sini kenapa delta H karena dia memang perubahan nilai entalpi ya. Yang dia itu terjadi ya. Panas reaksi ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika jumlah reaktan. Jadi ketika jumlah reaktan itu stoikiometri pada suhu dan tekanan tertentu ya. Jadi makanya memang panas reaksi ini adalah merupakan perubahan entalpi yang terjadi ketika jumlah reaktan itu sudah dalam kondisi stoikiometri ya, seimbang. Unsur yang di kiri di reaktan dan juga yang ada di produk itu sudah seimbang jumlahnya ya pada suhu dan tekanan tertentu
sehingga nanti akan menghasilkan produk yang memiliki kondisi yang sama. Untuk macam-macamnya panas reaksi di sini ada 3 macam ya. Ada panas reaksi standar, ada panas pembentukan standar, ada panas pembakaran standar. Ya, kita akan bahas satu persatu mulai dari panas reaksi standar atau standard heat of reaction. Di sini kita melihat ada simbol delta H, kemudian ada simbol derajat gitu ya, RXN 298. Ini maksudnya apa? Panas reaksi standar di sini adalah panas reaksi pada kondisi standar. Kondisi standar itu maksudnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ya. Kenapa di sini ada angka 298? Ini dalam satuan Kelvin ya. 298 derajat Kelvin itu sama dengan 25 derajat Celcius. Ya, ini pembulatan. Ya, jadi memang reaksi standar itu ya syaratnya adalah ketika suhunya 25 Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya adalah tekanan atmosferik atau 1 atmosfer ya. Baik itu reaktan maupun produk itu sama-sama pada suhu dan tekanan yang sama ya. Mungkin kalau saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ini ya ilustrasinya, jadi panas reaksi standar itu adalah ketika suhu reaktan dan suhu produk itu sama-sama 25 derajat Celcius dan juga tekanannya sama-sama 1 atm. Ya. Untuk panas reaksi standar ini ada rumusnya, jadi delta H 298, ini panas reaksi standar. Ini ada tanda derajatnya, di sini maksudnya adalah standar ya. Subscript ini adalah artinya adalah standar, yaitu ketika perubahan entalpi, yaitu ketika jumlah mol ya, jumlah mol hasil reaksi atau jumlah mol produk dikali dengan delta H. F ini adalah delta H pembentukan. F itu simbol untuk formation. Formation di sini adalah pembentukan. Ya, jadi entalpi pembentukan. Mol produk dikalikan dengan delta H atau entalpi pembentukan produk dikurangi dengan mol reaktan yang bereaksi di sini adalah maksudnya mol reaktan dikali dengan delta H pembentukan reaktan. Oke, untuk nilai delta H pembentukan itu sudah ada yang meneliti ya, dan merangkumnya dalam bentuk tabel atau appendix. Kalian bisa mengeceknya nanti berapa sih nilai HF ya, delta HF untuk senyawa. Nah, di sini ada appendix F. Kalau kalian cek di buku Basic Principle ya, Calculation in Chemical Engineering karangannya Himmelblau, David Himmelblau, kalian bisa cek di lampiran F atau appendix F itu ada kalor pembentukan dan pembakaran. Di situ ada nilainya untuk banyak senyawa ya, mulai dari asam asetat, aseton dan lain-lain ya. Di situ ada ini delta HF, ini yang pembentukan, ini delta HC ya. Ini delta HF. Jadi yang ini pembentukan, yang ini pembakaran atau combustion. Jadi pembakaran, combustion. Oke, nah ini sudah ada semua datanya. Jadi kita nggak bisa ngarang sendiri. Semua sudah diteliti dan sudah terdata di sini. Baik itu dalam kondisi liquid, gas, yaitu ada sendiri-sendiri nilai delta H-nya. Ya, nanti kalian bisa ambil datanya dari appendix F buku Himmelblau. Oke. Kita lanjutkan terkait panas reaksi standar ya. Panas reaksi standar tadi artinya sama suhu dan tekanannya baik reaktan maupun produk, dan untuk mencari panas reaksi standar itu adalah produk dikurangi reaktan ya. Oke. Kemudian panas pembentukan standar ya. Di sini simbolnya adalah delta HF ya 298. Jadi kalau ada derajatnya ini maksudnya pada kondisi suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm.
atmosferik ini ya. Baik itu reaktan maupun produknya sama. Nah, di sini F-nya adalah pembentukan. Jadi panas untuk bisa senyawa itu bereaksi membentuk 1 mol ya senyawa produk dari unsur-unsurnya ya pada kondisi standar. Sini misalkan contohnya adalah hidrogen, dia direaksikan dengan oksigen pada kondisi standar menghasilkan air ya, H2O dengan fase liquid pada kondisi standar juga. Jadi ini nanti delta HF H2O ya. Ini kalian bisa cek di appendix F buku Himmelblau. Itu untuk panas pembentukan standar. Kemudian bagaimana cara menghitung ya, panas reaksi standar ya, ini tadi panas reaksi standar itu adalah produk dikurangi reaktan seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya, produk jumlah mol produk dikali delta H pembentukan produk dikurangi mol reaktan dikali delta H pembentukannya reaktan. Jadi intinya produk dikurangi reaktan. Ini ya, untuk menghitung panas reaksi standar. Kemudian yang ketiga adalah panas pembakaran standar. Ya. Panas pembakaran standar ini simbolnya delta Hc 298. C-nya adalah combustion. Jadi delta H yang terjadi jika ada 1 mol bahan atau reaktan itu dibakar menghasilkan produk ya. 1 mol bahan yang dibakar dengan oksigen murni bisa jadi dia menjadi produk karbon dioksida, air, HCl, dan lain-lain. Yang pastinya pada kondisi standar. Jika dalam bahan bakar itu mengandung unsur yang lain selain, biasanya kalau bahan bakar itu kan unsurnya hidrokarbon ya, C sama H. Tapi kalau dia mengandung unsur lain seperti ada sulfur, nitrogen, klorin, ya, klorida, produk pembakarannya itu harus dijelaskan lagi. Ya, nanti ada contohnya di appendix F. Ya. Berikut ini gambaran terkait ilustrasi ya kerja dari masing-masing panas reaksi. Jadi kalau panas reaksi standar yaitu reaktan dan produknya sama, kondisinya sama-sama standar. Panas pembentukan juga seperti itu, ya. Panas pembakaran juga sama, ya. Ini gambaran dari berbagai jenis panas reaksi atau perubahan entalpi dari reaksi. Oke. Kemudian kalau kita ingin menghitung ya panas reaksi dari panas pembakaran. Kalau yang tadi kan kalau kita menghitung panas reaksi dari panas pembentukan ya, itu adalah produk dikurangi reaktan. Ya, panas pembentukan produk dikurangi panas pembentukan reaktan. Beda dengan menghitung panas reaksi standar untuk panas pembakaran. Ini. Nah, panas reaksi standar untuk pembakaran itu adalah reaktan dikurangi produk. Jadi kebalikannya dari panas pembentukan. Ya. V di sini adalah mol yang stoikiometri, jadi jumlah molnya. Kalau untuk pembakaran itu reaktannya yang dikurangi produk. Ya, ini ada di tabel D.6 Himmelblau. Biasanya gas ya, senyawa gas. Ya. Nah, itu ada di tabel D.6 Himmelblau. Kalau untuk yang umum, senyawa secara umum, baik organik maupun ya yang organik itu ada di appendix F. Ya. Kalau yang gas-gas itu ada di tabel D6, appendix D6. Kalau yang secara umum ada di appendix F. Selanjutnya adalah nilai heating atau heating value. Delta H pembakaran itu biasanya ya bernilai negatif. Jadi kalau kalian cek di sini appendix ya, panas pembentukan maupun panas pembakaran itu di sini kalian akan lihat nilainya itu negatif. Ya, negatif. Oke.
Nah, nilai negatif ini menunjukkan bahwa reaksi pembakaran itu sifatnya adalah eksotermis. Eksotermis tadi adalah menghasilkan panas. Jadi kalau ada delta H nilainya itu negatif, itu artinya dia mengalami reaksi eksotermis. Berarti eh, dia menghasilkan panas, ya, mengeluarkan panas ke sistem, ya, ke lingkungannya. Kalau positif, berarti dia endotermis. Berarti dia menyerap panas. Jadi kita bisa mengecek ini eksotermis atau endotermis itu dari tanda ini, apakah negatif atau positif, ya. Nah, kalau kita khusus ya untuk batu bara dan minyak ya, biasanya kita menggunakan ada istilah heating value. Jadi untuk delta H-nya itu istilahnya adalah heating value, bukan delta H gitu ya. Nah, di sini untuk batu bara dan minyak, dia memiliki nilai heating flow ada yang tinggi, ada yang rendah, higher, ada yang lower. Kalau yang higher, apabila produk pembakaran H2O-nya itu dalam fase liquid, ya, produknya itu dalam fase liquid. Nanti dia menggunakan higher heating value-nya adalah minus delta nilai delta HC298, panas pembakarannya. Tapi kalau dia lower, itu jika produk pembakaran, hasil pembakarannya itu adalah berupa gas, maka nanti perhitungannya adalah LHV sama dengan nilai higher heating value-nya itu, higher heating value-nya itu kan delta Hc-nya itu sendiri ya, ketika kondisi standar dikurangi dengan delta H penguapan H2O. Kalau delta H penguapan, ini kalian bisa cek di appendix D juga ya, itu ada delta H vap. Nah, vapor maksudnya ya, penguapan, evaporation. Ya. Nah, jadi ini adalah untuk nilai LHV ya, HHV dikurangi delta H penguapan atau vapor ya. Ini kalian bisa cek di Himmelflow juga untuk delta H vapornya yang ada di appendix D. Kalau yang tadi entalpi gas pembakaran ada di D6 ya. D6 untuk gas-gas, nah ini D6, D7 ya. Nah ini ada gas pembakaran ya. Entalpinya berapa nilainya ada. Kemudian appendix vapor itu di ini. Nah, kalian bisa cek di tabel appendix D1. Nah, ini kan ada delta H penguapan. Nah, vapor ya. Untuk banyak senyawa ini ada macam-macam, jadi kalian bisa cek di appendix D1 ya, di Himmelflow. Oke. Nah, berikut ini nanti kita akan bahas contoh soal yang terkait neraca energi. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu terkait ada beberapa macam perhitungan ya panas reaksi supaya kalian lebih jelas lagi. Yang pertama ada panas reaksi standar seperti yang tadi saya jelaskan kalau untuk delta H panas pembentukan itu adalah produk dikurangi reaktan, tapi kalau untuk pembakaran itu reaktan dikurangi produk ya. Nah, beda lagi kalau kondisi kedua ini, ketika kasusnya, kalau ini kan reaktan suhunya sama dengan produk ya. Tapi ketika nanti kondisinya produknya itu suhunya lebih besar dari kondisi standar ya, atau lebih besar dari reaktan masuk ya. Reaktan masuknya ini kita asumsikan suhu masuknya itu ketika suhu standar yaitu 25 derajat Celcius. Tapi temperatur produknya di sini lebih besar dari 25 derajat Celcius. Ya, bagaimana menghitungnya? Nah, maka kita gunakan rumus ini delta H T di sini maksudnya delta H ketika suhu produk ya, suhu akhir produk yang lebih dari 298.
Maka nanti cara mencarinya delta H akhirnya itu adalah delta H ketika panas reaksi standar yaitu suhu 25 atau 298 Kelvin itu ditambah dengan delta H produk ya, delta H produk. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan reaktannya 25, produknya lebih besar dari 25, maka kita gunakan perhitungan seperti ini. Delta H ketika suhu akhir itu nilainya berapa? Itu adalah dari penjumlahan panas reaksi standar senyawanya itu ditambah dengan panas reaksi delta H produknya. Ya. Nah, delta H produk itu adalah kita menghitungnya nanti dari panas sensibel. Ya. Ada panas sensibel, ada panas laten. Ya, nanti untuk mendapatkan ini, caranya kita harus mencari ini. Ini kan dapatnya dari tabel atau appendix ya, appendix F. Kalau yang ini, ya dapatnya dari perhitungan panas sensibel ya, atau juga panas laten tergantung nanti fasenya, fase yang terjadi di reaktor ini apa, atau fase yang ada di produk ini nanti dia apakah liquid, apakah gas gitu ya. Nah, itu tergantung dari situ. Nah, nanti bisa jadi kita gunakan untuk menghitung delta produk bisa menggunakan panas sensibel atau panas laten. Ya. Kalau misalkan panas laten di sini adalah ketika dia terjadi perubahan fase, tapi suhunya itu stabil ya. Masih 100 ke 100, tapi dia berubah dari cair ke gas. Kalau yang panas sensibel kan ketika terjadi perubahan suhu. Ya, ini makanya delta T. Oke. Nah, yang jenis ketiga, perhitungan jenis ketiga adalah panas reaksi ketika misalkan suhu masuknya itu tidak 25 derajat Celcius dan juga suhu keluarnya itu pun juga tidak sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi ini suhunya semuanya di atas 25 derajat Celcius. Yang masuk maupun keluar suhunya tidak sama dengan 25 derajat Celcius. Maka kita gunakan rumus seperti ini. Jadi kalau ingin menghitung berapa sih delta H suhu akhirnya ketika pada suhu akhir, maka kita jumlahkan ya, mulai dari entalpi reaktan ditambah entalpi panas reaksi standar ditambah dengan entalpi ketika produk. Jadi ada 3. Kalau yang perhitungan jenis kedua tadi kan ketika produknya suhunya lebih tinggi, maka cukup delta H298 ditambah delta HP. Tapi kalau di sini reaktannya juga nggak sama suhunya, maka harus dijumlah ketiga-tiganya. Dia harus menghitung delta HR, menghitung juga delta HP, dijumlahkan dengan panas reaksi standar. Ya. Kalau delta HR itu adalah berarti perubahan suhu dari T1 ke suhu 25 derajat Celcius. T1 ini suhu masuk ya. Nah, jadi nanti delta T-nya adalah 298 dikurangi T1. Kalau delta H298 itu merupakan tadi panas reaksi standar yang bisa kita cek di appendix F. Kalau delta HP itu adalah entalpi produk ya, yang terjadi perubahan suhu dari suhu 25 derajat ke suhu akhir atau T2. Jadi nanti menghitung delta T-nya itu T2 dikurangi 298 Kelvin. Ya. Tuh, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk diagram alir kayak gini, alur jalannya reaksi, untuk panas reaksi standar, baik itu yang pembakaran maupun yang pembentukan, itu cukup kalau yang pembentukan adalah produk dikurangi reaktan, kalau yang pembakaran reaktan dikurangi produk. Untuk alur gambar untuk jenis perhitungan kedua di mana suhu produknya itu ya ini produk, sisi kiri ini adalah reaktan, sisi kanannya adalah produk. Di mana produknya itu suhunya di atas 25 derajat Celcius, maka ya ini kita pakai rumus ini, gambarannya seperti ini, reaktan 25 derajat dia menjadi produk. Ya, menjadi produk ini ketika suhu 25 derajat Celcius. Nah,
Padahal realnya suhunya itu naik ke atas. Nah, makanya kita buat seperti ini. Jadi yang panas reaksi standarnya itu yang garis di bawah ini, delta H298, sedangkan delta HP-nya itu adalah ini, yang garis ke atas ini. Nah, jadi berarti untuk mendapatkan delta H total yang ini, itu adalah dengan menjumlahkan delta H298 ditambah dengan delta HP. Jadi ini kayak vektor ya, permainan vektor, kondisi awal ke kondisi akhir. Nah, untuk mendapatkan dari kondisi awal ke kondisi akhir ini, berarti kita perlu menjumlahkan delta H298 ke kanan, ditambah delta HP ke atas. Makanya rumusnya jadinya seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan tadi input sama outputnya, reaktan sama produknya itu suhu masuk sama suhu keluarnya itu berbeda atau tidak sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kondisi awal reaktan yang T1, ya, kondisi produk yang T2. Nah, berarti gimana caranya kita bisa dapatkan suhu, menghitung ya entalpi dari suhu awal ke suhu akhir, yaitu delta HT2 ini, maka kita perlu turunkan dulu suhunya, suhu awalnya ini ke suhu standar, yaitu 25 derajat Celcius. Nah, inilah yang disebut dengan panas entalpi atau panas reaksi untuk reaktan ya. Kemudian untuk panas reaksi standar dari reaktan berubah menjadi produk, itu yang ini. Nah, panas reaksi standarnya. Kemudian untuk menghitung delta H produk, maka kita hitung dari suhu 25 menjadi suhu akhir T2. Nah, ini makanya nanti rumus untuk menghitung panas reaksi delta H2 ya, yang dimana suhu masuk dan suhu keluarnya tidak sama dengan 25 adalah kita jumlahkan delta HR dijumlahkan delta H298 ditambahkan delta HP. Nah, ini. Nah, nanti untuk menghitung delta HR kan kita pakai panas sensibel. Ya. Panas sensibel itu kan MCP delta T. Nah, delta T-nya di sini kita gunakan 298 pakai Kelvin ya, dikurangi dengan suhu masuk. Begitu juga untuk delta HP-nya, delta HP kan nanti juga pakai rumus MCP delta T. Karena dia perubahan suhu ya di sini. Kalau yang di sini perubahan fase. Nah, kita nanti gunakan suhu akhir dikurangi 298 derajat Kelvin. Ya. Nah, ini gambarannya untuk delta HR, MCP delta T-nya, M-nya itu bisa kalian gantikan posisinya dengan mol ya. Biasanya sih pakai mol ya. Delta HP pun juga pakai mol karena nanti satuannya nanti ada kilojoule per mol ya. Berarti kan lebih baik gunakan mol saja daripada massa. Ya. Oke, ini macam-macam panas reaksi ya, dan juga bagaimana perhitungan, 3 macam perhitungan ketika suhu masuk ataupun suhu keluar itu berbeda dari suhu standar. Ya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal ini 3.10 di mana ada batuan ya, batuan pirit yaitu FeS2. Dia mengandung 85% ya FeS2 dan 15% inert, istilahnya pengotor ya. Yang dia kemudian dibakar dengan 200% ekses udara. Jadi di sini yang dimasukkan reaksi hanya oksigennya. Kenapa? Karena udara itu kan komponen terbesarnya adalah oksigen dan nitrogen. Oksigennya 21%, nitrogennya 79%, sisanya adalah gas-gas lain ya. Nah, di sini menghasilkan SO2, menghasilkan sulfur dioksida. Bentuk reaksinya seperti ini. Ini bisa dicek apakah sudah stoikiometri. Ya, kita cek Fe-nya juga sudah stoikiometri. Ya, S-nya ada 8 sudah, O-nya ada 8, 6, oke. 16 tambah 6. 16 tambah 6 ada 22. Nah, ini juga 22, jadi sudah stoikiometri.
Nah, buangan padat yang keluar dari reaktor berisi semua inert. Ya, berarti 15%-nya itu ya, semua keluar sebagai zat padat, ya, yaitu Fe23. Ya, mengandung 4% FeS2. Jadi di padatan yang keluar ini ternyata masih mengandung sedikit reaktan, ya 4%-nya. Nah, hitung transfer panas per kilogram batuan pirit per 1 kilo batu pirit jika bahan masuk reaktor itu 25 derajat Celcius dan arus yang meninggalkan reaktor itu diharapkan 40 derajat Celcius. Nah, ini kan kelihatan dari sini suhu keluarnya tidak sama dengan 25 derajat. Jadi nanti kalau masuknya sudah sama 25, keluarnya saja yang beda. Berarti nanti kita pakai jenis perhitungan yang kedua, di mana delta HT sama dengan delta H298 ditambah dengan delta H produk ya, yang sudah suhunya naik. Ini, jadi nanti kita gunakan yang ini, perhitungan jenis kedua. Oke. Nah, di sini kalau ada yang diketahui lagi, CP ya, kapasitas panas untuk zat inertnya itu 0,25 dan untuk batuan piritnya FeS2-nya 78 Joule per mol Kelvin. Ini kapasitas panasnya. Di sini kita bisa ilustrasikan dalam bentuk diagram blok ya. Di sini ada reaktor, ini adalah ada FeS2, kemudian ada inert ya. Inertnya 15%, FeS2-nya 85%. Kemudian menghasilkan gas SO2, O2, N2. Kenapa ada O2 sama N2? Ya, karena kan tadi dibakar dengan menggunakan udara. Pasti nggak 100% ya, oksigen itu bisa membakar. Ya. Makanya di sini masih ada sisa gas oksigen dan kalau nitrogen karena memang dia tidak ikut reaksi atau inert, jadi ikut keluar di produk gasnya. Produk gasnya adalah sulfur dioksida. Ada 40 derajat Celcius. Kemudian ada buangan padat kan katanya tadi ada mengandung Fe2O3. Ya, buangan padatnya juga mengandung inert. Mengandung inert ya, otomatis ya karena memang inert tidak ikut reaksi. Kemudian juga mengandung ternyata sedikit FeS2 4%, ya. Ditulis juga. Pada suhu yang seperti apa? Suhunya ternyata sama 40 derajat Celcius. Nah, kemudian kita selesaikan ya seperti biasa, seperti kita menyelesaikan neraca massa kemarin, kita tentukan basis dulu ya, basis masuk batuan piritnya ke reaktor itu berapa. Nah, karena tadi di soal disebutkan hitunglah transfer panas per 1 kilo batuan pirit. Berarti kita asumsikan aja batuan pirit yang masuk ke sini adalah 1 kilo atau 1000 gram. Ini untuk memudahkan kita menghitung. Kemudian kita analisa derajat kebebasannya, yaitu di mana variabel yang dia itu belum diketahui dan juga berapa jumlah persamaan neraca massa yang bisa kita buat. Ya. Di sini ada beberapa yang belum diketahui, yaitu komposisi nilainya produk, nilainya buangan padatnya berapa, udaranya juga nggak diketahui berapa masuknya ya. Makanya di sini variabel yang belum diketahui mana saja. F, U, P, C, F juga tadi sebenarnya kan hanya asumsi di awal basisnya sebagai basis. Kemudian yang persamaannya kita bisa buat dari neraca senyawa FeS2, kemudian oksigen kita bisa buat juga nitrogen, Fe2O3 dan SO2. Nah, dari situ kita bisa menentukan jumlah dari variabel yang nggak diketahui ditambah dengan ini variabel yang nggak diketahui dikali dengan sistem persamaan yang bisa dibuat ditambah 2. Ini perhitungannya ya.
Pada dasarnya untuk menyelesaikan soal-soal ya terkait neraca massa maupun neraca energi, kita harus menganalisa soal itu terlebih dahulu ya. Awalnya kita harus bikin gambar blok diagramnya seperti yang ada di sini ya. Kemudian kita beri nama atau simbol setiap arus ya yang terlibat di dalamnya, mulai dari arus masuk ada simbolnya F, sini udara U. Untuk arus keluar juga harus ada simbolnya. Kalau produk bisa dibuat P atau yang produk sampingnya juga diberi simbol. Jadi harus lengkap ya. Agar apa, ketika kita menghitung itu tidak kesulitan ya. Nah, selain memberikan simbol atau nama di setiap arus massa masuk maupun keluar, kita juga berikan simbol untuk aliran panas karena di sini kan terjadi reaksi kimia yang itu bisa jadi menghasilkan atau membutuhkan panas, maka di sini yang kita kasih simbol untuk aliran panas dengan simbol Q. Nah, atau misalkan jika terjadi di sistem itu ada kerja yang bekerja, maka kita kasih simbol W, ya. Atau kalau misalkan ada parameter lain yang diketahui seperti konstanta laju reaksi atau konstanta kesetimbangan reaksi, ya kita bisa kasih simbol yang lain, ya. Jadi intinya apapun yang diketahui di soal jangan sampai itu terlewatkan untuk dibuat simulasi atau gambar blok diagramnya ya. Kemudian lalu kita lanjutkan dan jangan lupa ya dicantumkan variabel-variabel yang diketahui maupun yang tidak diketahui di gambar tersebut untuk memudahkan kita nanti dalam menghitung. Kemudian kita lakukan analisa derajat kebebasan ya. Analisa derajat kebebasan. Nah, fungsinya apa? Kenapa kok kita harus menganalisa ini? Fungsinya adalah agar kita bisa mengetahui apakah persoalan ini bisa kita selesaikan ya dengan mudah. Nanti kita bikin neraca massa, ya, neraca energinya, kita analisa dulu apakah persoalan ini bisa kita selesaikan dengan data-data yang ada, ya, cukup dengan data-data yang ada itu bisa selesai, ataukah perlu ada tambahan data yang perlu kita buat sendiri ya, atau asumsi ya, asumsi-asumsi yang atau informasi tambahan ya, anggapan-anggapan yang bisa kita masukkan ke soal ini agar bisa kita selesaikan. Karena kan kadang ada juga beberapa hal yang kita nggak tahu, yaitu nilainya berapa, padahal itu sangat dibutuhkan dalam perhitungan ya. Nah, maka perlu kita lakukan derajat kebebasan. Ya. Oke, selanjutnya yang pasti kita tentukan dulu basis perhitungan yang tepat ya. Nah, bagaimana cara menganalisa derajat kebebasan? Nah, di sini ada beberapa simbol yang mungkin baru kita pelajari ya. Di sini ada simbol NS, NSP, NV dan lain sebagainya ya. Di sini ada simbol NS ya. NS di sini adalah banyaknya ini. Ya. Di sini ada NS, NS di sini adalah jumlah arus ya. Arus yang ada di soal itu kalau kita gambarkan ternyata ada arus masuknya 2, arus keluarnya 2. Ada arus masuknya F sama U, keluarnya P dan C. Makanya di sini ditulis arusnya ada 4 F, U, P, C, baik yang masuk maupun keluar. Kemudian ada NSP di sini adalah jumlah komponen yang terlibat ya dalam soal. Nah, di sini komponen atau senyawa yang terlibat ada FeS2, ada oksigen, ada Fe2O3, ada SO2, ya kemudian ada inert. Ya, inert. Berarti ada ini. Nah, ada N2 juga ya karena udara ya. Jadi ada 6 komponen senyawa yang terlibat ya. Kemudian di sini ada NV ya. NV di sini adalah banyaknya variabel bebas ya. Total variabel bebas yang ada di soal ya. Variabel bebas yang ada di soal bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Jadi ini sudah ketetapan ya. Kalau kita ingin menghitung berapa sih jumlah variabel bebas total
Ya. Kita gunakan rumus NS ya. NS ini dikali dengan NSP ditambah 2 ditambah dengan NG. NG ini adalah jumlah aliran panas ya yang ada di soal. Tadi hanya ada satu kan aliran panas ya, transfer panas karena memang ini nanti reaksinya ya adalah kalau kita cek nanti reaksinya itu merupakan reaksi endotermis ya, dia reaksinya membutuhkan panas ya. Nanti transfer panasnya yang akan kita hitung ya di akhir. Oke. Nah, nanti coba kita hitung bersama berapa nilai panas reaksi yang dihasilkan ya. Apakah dia negatif atau positif ya, ini kita masih belum tahu ya, apakah aliran panasnya itu diserap ataukah dilepaskan nanti dari hasil perhitungan. Yang pasti harus salah satu ya, dia masuk ataukah keluar dari sistem ya, makanya di sini tertulis satu ya, apakah eksotermis atau endotermis ya. Kemudian ada NW ya, NW di sini merupakan jumlah kerja yang digunakan dalam sistem. Di sini kita nggak menggunakan kerja alat apapun ya, entah itu pompa atau kerja dari heater ataupun cooler atau expander dan yang lain atau kompresor kan tidak. Jadi di sini nilainya nanti 0. P di sini adalah jumlah dari properti tambahan seperti adanya konstanta laju reaksi ya, atau K ya. Nah, di sini kan tidak ada diketahui, biasanya kalau konstanta laju reaksi kan ada di persamaan laju reaksi ya. K kalikan CA, kalikan CB, kalikan konsentrasi reaktan ya. Ini kan tidak ada. Jadi makanya di sini dibuat 0. Nah, sehingga nanti jumlah variabel bebas yang bisa kita dapatkan dari soal itu adalah tinggal dihitung ya, dijumlah dapat nilainya 33 ternyata variabel bebas jumlahnya ada 33 ya. Dan di sini kenapa kok kita harus menghitung jumlah variabel bebas, karena syarat supaya soal itu bisa diselesaikan maka jumlah variabel bebasnya itu harus ya sama dengan jumlah persamaan bebas NR ya. Jadi jumlah variabel bebas yang tidak diketahui itu nilainya harus sama dengan jumlah persamaan bebasnya ya, atau NR. Ya, untuk ini kita akan masih menghitung NV-nya. Nah, selanjutnya nanti kita akan menghitung nilai NR atau jumlah persamaan bebasnya. Apakah sama? Nah, nanti kalau berbeda atau tidak sama, maka kita perlu menambah asumsi atau anggapan-anggapan baru, atau kita perlu menambah informasi tambahan sendiri agar soal ini bisa diselesaikan. Ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung NR, ya, untuk menghitung jumlah persamaan bebasnya, kita cek di sini. Nah, di sini ada NG. NG itu adalah jumlah variabel bebas yang kita sudah mengetahui nilainya atau harganya. Ya. Misalkan kalau di sini di arus F, ya di arus F ini jumlah variabel bebas yang sudah bisa kita ketahui, ya. Di sini tertulis ada 6. 6 di sini, yaitu adalah nilai komposisinya, fraksi molnya. Untuk FeS2-nya 85%, inertnya juga 15%. Ya. Kemudian tadi basisnya itu sudah kita ketahui yaitu 1 kg batuan pirit ya kan. Berarti sudah ada berapa? 3 ya. 3 ditambah dengan simbol F itu sendiri, simbol FeS2, komponen yang terlibat ya maksudnya, dan kemudian inert. Berarti totalnya ada berapa? Di sini 3, di sini ya, di sini 3 juga. Berarti totalnya ada 6. Kemudian kalau kita lihat dari segi kondisinya, kondisi apa?
suhu sama tekanannya juga sudah diketahui, yaitu 1 pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, tekanannya apa? Tekanan atmosferik, sehingga kita sudah dapat data 1. Kemudian untuk arus U di sini yang diketahui variabel bebasnya ada 5. Ya. Nah, di sini udara ekses sudah diketahui 200%, di sini 21, N2-nya kan pasti 79% ya. Ya, kemudian juga nilai dari oksigen maupun nitrogennya. Ya, di sini berarti sudah ada 200% ekses, nilai oksigen, nitrogennya berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ada 5, kemudian kondisinya juga sama, 25 derajat Celcius dan atmosferik. Kemudian untuk yang P di sini ada 3. Nah, yang diketahui ada 3. P di sini yang diketahui adalah komponennya ya. Komponennya yaitu ada SO2, ada O2, ada N2. Kemudian suhu dan tekanannya juga diketahui. Jadi 1, ya, P-nya ada 3, I-nya 1, C-nya ada 4. C di sini ada inert, ada Fe2O3, ada FeS2, dan juga nilai 4%-nya. Berarti ada 4 ya, yang sudah diketahui. Sedangkan Q kita belum tahu sama sekali semuanya. Jadi kalau kita jumlah, nilai variabel bebas yang diketahui ada 18 sama 4. Berarti ada nanti 18 jumlah dengan 4 ada 22 ya. NG-nya ada 22. Kemudian berarti NR-nya berapa? NR-nya itu adalah persamaan raca massa bebas. Nah, karena di sini jadi patokannya itu kalau misalkan sistem itu, ini kalian perlu catat juga, jika sistem itu tidak terjadi reaksi kimia, ya, maka persamaan raca massa bebas yang bisa dibuat itu sama dengan jumlah dari ini komponen yang terlibat, ya, senyawa yang terlibat, NSP. Itu kalau tanpa reaksi kimia, jadi mudah ya. Kalau sistem itu melibatkan reaksi kimia plus reaksi kimia, maka nilai jumlah persamaan raca massa bebasnya itu sama dengan jumlah unsur, ya, jumlah unsur yang terlibat, atau istilahnya Ne, jumlah unsur yang terlibat. Nah, kalau di sini unsur yang terlibat, unsur itu kalau kita lihat ini atomnya ini ya. Di sini kan ada unsur Fe, ada unsur S, ada O, N, ya. Nah, di sini kalau kita hitung ada Fe, ada S, ada O, ada N. Sudah ya. Nah, berarti Fe, S, O, N sama apa? Unsur inert. Berarti ada berapa? 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Ya. Ada 5 unsur. Nah, kemudian kalau neraca energi yang terlibat pasti semua sama 1 ya. Jadi titik neraca energi yang bisa kita buat hanya 1. Kemudian juga diketahui apa, ada persen eksesnya juga tadi di udara 200% ekses. Jadi kalau kita jumlah ada 7 persamaan neraca massa bebasnya. Nah, padahal tadi untuk bisa menyelesaikan suatu soal kan harus variabel bebasnya. Ya. Kalau kita ingin bisa menyelesaikan soalnya itu, maka nilainya NV itu kan harus sama dengan nilai NR. Nah, tapi kenyataannya di sini nilai NV ya itu tadi kan 33 ya. Nilai NV 33. Ya, untuk mencari analisa derajat kebebasan hasilnya apakah ini sama ya. Sedangkan 4 sama dengan 4, berarti ini soalnya bisa diselesaikan tanpa kita perlu menambah informasi tambahan. Tapi kalau ternyata seperti tadi, ini NVNR-nya itu nggak sama, di mana NV-nya itu 33, ini rumusnya harus dikurangi NG ya. NG-nya adalah berapa ini? 22. Terus kemudian NR-nya di sini tadi ada 7.
Nah, ini kan di sini 11, di sini 7. Berarti selisih berapa? Selisih 4. Nah, berarti selisih 4 inilah yang harus kita cari 4 anggapan. Nah, di sini. Agar persoalan itu bisa diselesaikan, maka diperlukan 4 informasi tambahan atau 4 anggapan yang bisa kita buat sendiri. Ya. Yang pertama, anggapan yang pertama, kita bisa buat tekanan untuk semua arus itu sama 1 atm atau atmosferik. Ya. Itu anggapan yang pertama. Ya, kemudian kita juga bisa buat asumsi bahwasanya reaksi ini neraca masanya itu berlangsung steady state, ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Kemudian juga energi kinetik dan potensialnya kita bisa abaikan, ya, karena memang nggak diketahui di soal ya nilai ketinggian reaktornya itu berapa, kemudian kecepatan alirnya itu berapa, tidak diketahui, maka kita asumsikan EK sama EP-nya ini kecil atau 0. Nah, di sini. Ini asumsi yang bisa kita buat. Nah, berarti kan sudah ada 3 asumsi ya yang bisa kita buat di soal ini. Kemudian Nah, kemudian tadi sebenarnya 4 anggapan di sini adalah yang tekanan dari masing-masing arus ya. Jadi tekanan F itu anggapan pertama, tekanan udara, tekanan arus P dan arus C. Ya, ini ada 4 anggapan, berarti sama-sama dibuat semuanya 1 atm. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hitung nilai arus U-nya, ya, udaranya. Nah, di sini FeS2-nya yang ada di dalam arus masuk F itu kan 85% ya. Berarti 85% dikalikan dengan 1 kilo. Ya. Nah, 85% dikalikan dengan 1 kilo. 1000 ini maksudnya adalah 1 kilo, 1000 gram. Berarti hasilnya 850 gram. Jadi ini dalam arus F itu sekitar 850 gram. Nah, kemudian kita rubah dalam bentuk mol. Kenapa dalam bentuk mol? Karena nanti kita masukkan ke dalam reaksi. Ya, reaksi apapun itu menghitungnya harus menggunakan satuan mol ya, jangan menggunakan satuan massa. Makanya di sini kita rubah dalam mol. Jadi 850 gram ya. Itu kita bagi dengan mr. Mr-nya FeS2 ya. Nah, baru kita dapatkan nilai molnya. Oke. Nah, dapat 7,083 mol. Kemudian kita masukkan, jika kita asumsikan reaksinya itu sempurna, habis bereaksi, maka ini kan habis. Nah, di sini berarti oksigennya, karena di sini 7, maka oksigen yang bereaksi di sini berapa? Nah, maka perlu di 11, jadi nanti supaya dapat 19 ini dari 11 per 4 dikalikan 7,083. Sehingga kita dapatkan nilai 19,479. Kemudian untuk nilai Fe2O3 juga sama, yaitu koefisiennya kita bagi. Ya, jadi 2 dibagi 4, karena patokannya ini ya, 2 dibagi 4 kali 7, kemudian yang SO2 juga sama, 8 per 4 dibagi 8 per 4 dikali 7,083. Nanti kita dapatkan nilai produk Fe2O3 sama SO2. Kemudian O2 teoretisnya kan ini ya, 19,479. Padahal oksigen yang masuk di arus U yang dimana terjadi ekses 200% ya, itu adalah, nah di sini 3 kalinya ya, dibuat 3 kalinya. Oh, ini keliru ketik ya. Jadi sebenarnya ini 2. Jadi bukan 3 tapi 2. Jadi karena 200% ekses ya kelebihannya, berarti 2 kalinya ya. 2 kalinya dari O2 teoritis, berarti oksigen eksesnya adalah nanti 2 kali 19 ya. Ini keliru. Ya. Kemudian kita buat neraca masanya. Neraca masanya menggunakan ya
akumulasi ya sama dengan inputnya adalah simbol F dan U, kemudian ditambah juga reaksinya dikurangi dengan outputnya kan arus P dan C, jadi input plus reaksi dikurangi dengan outputnya. Ini kita bikin neraca massa ya. Kemudian untuk neraca energinya itu adalah sama juga, akumulasi sama dengan entalpi input ditambah dengan panas reaksinya dikurangi dengan entalpi output. Nah, ini persamaan sederhananya dulu ya untuk neraca massa maupun neraca energi. Nah, bagaimana detailnya? Detailnya kita bikin seperti ini. Yang ada di bawah ini ada tabel. Jadi untuk mempermudah kita sebenarnya. Ya. Jadi untuk menghitung neraca massa seperti yang kita pelajari di ATK 1 ya, di neraca massa kita bikin tabel spreadsheet, yaitu kita list komponen-komponen apa yang terlibat ya. Di sini kan ada 6 ya, 6 yang terlibat, FeS2, inert, oksigen, N2, Fe2O3 sama SO2. Kita cantumkan juga BM-nya supaya kita bisa menghitung nilai molnya ya. Nah, ini atau kalau langsung aja kalian di tabel itu langsung jadikan satuan mol juga bisa ya. Kalau di sini dicantumkan juga supaya mungkin untuk mempermudah ya. Kan FeS2-nya kan 850 gram. Inertnya 150 gram karena 15%. Kemudian di arus F kan hanya ada ini ya. Makanya yang lain di sini 0 nilainya. Totalnya 1 kilo 1000 gram. Kemudian untuk fraksi massa ya, fraksi massanya juga tadi 85% sama 15%. Ini harus F. Nah, ini saya beri pembatas supaya nggak bingung. Nah, ini untuk arus F itu yang 3 ini ya, 3 kolom ini harus F. Ini fraksi massanya, ini massanya, ini molnya. Kemudian yang untuk arus U, nah ini arus U-nya. Nah, arus U di sini udara hanya ada 2 juga, oksigen sama nitrogen, makanya yang terisi hanya ini ya. Nah, untuk oksigen di sini 21%, nitrogen 79%. Kemudian nilai oksigennya, nah tadi di sini ada penyesuaian ya. Tadi 2 dikalikan 19,479 bukan 3. Jadi nanti ini kalian ganti angkanya ya. Kemudian yang di sini untuk nitrogennya tinggal sisanya aja. Karena 79% ya. 79%-nya kalian bisa hitung menggunakan rumus yang dulu pernah kita bahas di ATK 1 yaitu persen ekses udara. Persen ekses udara itu adalah bisa kita gunakan yang oksigennya, oksigen teoritis ya yang digunakan dibagi dengan oksigen mula-mula, oksigen masuk ya dikurangi dengan oksigen teoritis, yang teoritis itu yang digunakan dibagi dengan oksigen teoritis kali 100% ya kan. Persen eksesnya 200% ya. Oksigen masuknya ini yang dicari. Kemudian oksigen teoritisnya 19,479 dibagi 19,479. Tinggal dikalikan aja, nanti tinggal dikurangi ya. Berarti oksigen masuknya berapa? Nah, ini 100 berarti 19,479 kalian kalikan 2 ya. Setelah itu ya kita cek ya. Kalikan 2 ya, kemudian di sini ya ditambah dengan oksigen teoritisnya ya, nanti akan didapatkan oksigen masuknya. Oke.
Itu untuk menghitung oksigen masuk, berarti di sini nanti kalian rubah ya nilainya sesuai dengan perhitungan. Ya ini kalau 19,49 kali 2 ditambah 19,479 juga kan berarti ya benar dikalikan 3 ya. Makanya di sini kenapa kok dikalikan dengan 3 ya? Karena nanti dari rumus perhitungan ekses udara tadi yang oksigen teoritisnya kan dikalikan 2 ditambah dengan oksigen teoritis lagi, berarti kan kalikan 3 ya. Berarti benar ya di sini angkanya sudah benar berarti. Oke, sorry. Ini sudah benar, 58,44 ini sudah benar karena didapat dari rumus ekses udara tadi, persen ekses udara. Ya, sampai di sini semoga paham karena memang tadi untuk mendapatkan oksigen masuk rumusnya kan dari persen ekses udara. Ya, yaitu rumusnya O2 masuk dikurangi oksigen teoritis dibagi oksigen teoritis kali 100%. 100% dibagi 200 ini kan hasilnya 2, berarti saya kali silang 19,49 kali 2 ditambah oksigen teoritisnya. Nah, makanya kan seperti dikalikan 3. Nah, makanya hasilnya di sini benar sudah 58,44 oksigen masuknya. Untuk nitrogennya gimana? Berarti nitrogennya bisa kita cari dari karena 0,21 kalikan udara masuk itu hasilnya 58,44, berarti udara masuknya bisa kita hitung. Berarti 58,44 dibagi 0,21. Nanti hasilnya 278,27. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai udara masuk, maka kita bisa menghitung nilai nitrogennya. Nilai nitrogennya dapat dari mana? Dari 0,79 fraksi masanya dikalikan dengan udaranya. Udara masuknya tadi 278,27. Sehingga nanti didapatkan 219,83. Oke, yang di arus masuk F sudah tahu caranya. Ini yang dipakai molnya ya. Ini nanti berarti molnya kalau yang inert berapa? Kalau inert dikosongi aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini unsurnya apa saja. Jadi kita nggak tahu BM-nya. Berat molekulnya kan nggak diketahui. Ya nggak apa-apa, dikosongi aja, nggak masalah. Nah, yang penting yang di sini FeS2-nya. Kemudian untuk udara sudah lengkap juga mol-molnya yang ada. Kemudian yang reaksi sekarang. Reaksi ini kan ya saya hapus dulu. Di sini. Oke. Kalau yang reaksi ini kita nanti masukkan persamaan reaksinya ya. Dari segi koefisiennya ya, koefisiennya apakah dia kalau reaktan negatif, kalau produk kan kita pakai angka positif ya. Nah, ini untuk reaksinya kan saya tulis ulang di sini 4FeS2 tambah 11O2 menjadi 2Fe2O3 plus 8SO2 ya. Di sini kita lihat reaktannya FeS2 itu min 4 kita taruh. Kemudian oksigennya min 11. Fe2O3-nya plus 2. Kemudian SO2-nya plus 8. Nah, ini sudah koefisiennya sudah terisi. Yang N2-nya gimana? Karena nggak ada ya 0, inertnya juga 0. Kemudian molnya, mol yang bereaksi untuk FeS2, mol yang bereaksi ya. Nah, tadi kan kalau misalkan reaksi sempurna kan 7,08 ya. 7,08 ya, ini kalau misalkan dia reaksi sempurna, tapi karena FeS2-nya ini di soal tadi diketahui 4%-nya tidak bereaksi. 4%. Jadi kan di soal itu 4% FeS2 itu tidak bereaksi atau istilahnya itu nanti keluar sebagai produk, maka yang bereaksi berapa? Dari 100%. Kalau 4% nggak bereaksi, berarti 96%. 96% itu tidak bereaksi. Berarti yang bereaksi ya. Berarti 96% kalian kalikan dengan 7,08 totalnya mol FeS2.
ya. Nanti akan dihasilkan 6,84 ini. Kenapa minus? Karena dia reaktan ya, nanti minus 6,84. Ya, ini hasilnya nanti 6,84. Kalau yang 4%-nya itu adalah 0,283. Ya. Ini kalau sudah untuk inert tetap 0 karena dia tidak ikut bereaksi, kemudian oksigen yang bereaksi. Oksigen yang bereaksi ini keliru ya angkanya, yang benar ya. Yang benar adalah 19,479. Ya, ini nanti kalian rubah 19,479. Yang N2-nya tidak ikut bereaksi jadi 0. Yang Fe2O3 ya, karena dia bereaksi di sini ya, Fe2O3. Nah, dia adalah produk ya, maksudnya ikut dalam persamaan reaksi ini. Dia produk. Ya, didapatkan dari mana? 3,42. 3,42 itu didapatkan dari 2 dibagi 4 ya, dikali dengan 7,08 ya yang bereaksi. Ya, kalian bisa ini 2 dibagi 4 ini ya. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya ya, setengah dikalikan 7,6. Nah, karena yang bereaksi tadi hanya 96%, yaitu 6,84, jadi ini 2/4-nya bukan dikalikan dengan 7,08. Ya. Jadi tadi yang kita hitung di awal, kenapa kita gunakan reaksi sempurna, ini yang habis bereaksi itu karena kita menghitung oksigen teoritis, maka kita gunakan reaksi sempurna. Tapi kalau yang di sini reaksinya kan sudah nggak sempurna, ya. Reaksinya sudah ini 96% yang terkonversi, bukan 100% lagi, tapi 96%. Jadi yang kita gunakan di sini adalah yang 6,84. Ya. Nanti hasilnya adalah 3,42, ini sudah benar. Ya. Oke. Mohon maaf, yang tadi oksigen ternyata juga sama ya. Yang oksigen kan juga otomatis tidak yang pakai teoritis. Kita pakai yang reaksi tidak sempurnanya yang 96%. Berarti pakai yang 6,84. Berarti 11/4 kalian kalikan dengan 6,84 ini untuk mencari oksigen yang reaksi. Ini ya. Ini hasilnya adalah 18,81. Ini sudah benar. 18,81, ini 3,42. Kemudian yang SO2-nya kita dapat dari mana? 13,68 nih. Kita dapat dari 8 dibagi 4 dikali 6,84. Ya. Hasilnya nanti 13,68. Ini untuk SO2. Ya. Nah, berarti sudah kita dapatkan isian untuk reaksinya. Ya, semuanya sudah kita dapatkan. Oke, mungkin kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini arus masuk dan reaksi. Selanjutnya yang kita hitung adalah arus keluar. Nah, ini jadi kalian jangan bingung ketika mengerjakan sudah masuk ke tabel ini, yang harus dipakai adalah yang reaksi sebenarnya, yaitu yang 96%, bukan yang 100%. Nah, ini reaksinya seperti yang di atas tadi, persamaan reaksinya. Oke, kita lanjutkan ke arus keluar. Arus keluarnya ada 2, P dan C kan ya, P dan C. Nah, di sini arus keluarnya, nah, untuk P, kita preteli satu persatu. P itu kan unsur yang ada di P, nanti kalian bisa cek, ada SO2. Ini saya tulis lagi ya supaya nggak bingung. Yang paling atas ini adalah FeS2. Kemudian yang di sini adalah inert. Kemudian yang ketiga ini O2, ini N2. Kemudian ini F. Oh iya.
Oh, di sini sudah ada. Maaf, di sini di kanan kita ini sudah tertulis komponennya apa saja, spesiesnya. Oke, jadi kita lihat ke kanan ya. Oke, untuk yang ini ya, SO2 di sini untuk yang B di sini kan nanti yang keluar adalah SO2, O2 sama N2 ya. Untuk oksigen yang keluar ke P ya, itu bisa ya, ini fraksi masanya tadi kan 15% ya untuk oksigen, kemudian 80% untuk nitrogen dan 5%-nya untuk SO2. Ini kan sudah ditetapkan di soalnya ya. Untuk produk itu untuk nitrogen sendiri kan tadi 219,83, dia tidak ikut bereaksi jadi tetap ya. Untuk SO2 ini kita dapatnya dari 8 dibagi 4 ya, dikali dengan 6,84 ya. Jadi kita dapatkan 13,68 ya. Nah, kemudian ya. Oke. Kemudian untuk oksigennya sendiri, sisa yang keluar karena tadi yang terpakai ya, tadi yang masuk kan ini. Jadi kita gunakan ini 58,44 ya. Oksigen yang masuk itu adalah 58,44 ya. Kemudian yang bereaksi itu adalah 18,81, berarti kita kurangi 58,44 itu dengan 18,81. Nanti kalian dapatkan 39,63 ya. Jadi ini adalah oksigen masuk, ini adalah yang bereaksi, oksigen teoritisnya, oksigen yang dibutuhkan ya. Jadi kita dapat 39,63 yang keluar sisanya. Karena yang dipakai untuk bereaksi hanya 18,81, berarti sisanya tinggal dikurangi yang masuk dengan yang bereaksi ya. Oke, untuk arus P sudah dapat ya. Kemudian selanjutnya kita bisa hitung fraksinya. Jadi kita hitung yang ini dulu ya. Nah, kita total dapat 273, baru kita bisa menghitung fraksi masanya. Kemudian untuk yang C, untuk buangan padatnya itu terdiri dari ada inert, ada Fe2O3, ada FeS2 ya. Jadi ada 3 komponen ya untuk ini. Yang pertama untuk FeS2 itu tadi kan 4% ya yang keluar. Jadi 4%-nya dari 6,84. Nah, berapa itu? Yaitu 0,283 ya. Kemudian inertnya kosong ya. Karena memang kita yang di molnya kosong, tapi di gramnya kita samakan dengan yang masuknya tadi, yaitu 150 gram. Ini molnya kosong karena memang kita tidak tahu BM-nya. Kemudian yang ketiga yaitu Fe2O3, ini hasilnya di sini 3,42 ya. Dapatnya dari mana? Dari hasil reaksi ini tadi. Ini kan Fe2O3 dari hasil reaksi kan menghasilkan produk 3,42. Nah ini baru kita jumlahkan 0,283 sama 3,42, hasilnya 3, ini. Kemudian untuk dapat masanya ini ya, kita hitung dari ini. Nah, fraksi massa ya. Kalau fraksi massanya, nah ini fraksi massa dari 0,283 ini kita rubah menjadi massa kan berarti dikali molnya dikali BM atau MR ya. Nah, BM-nya berapa? Kalau untuk FeS2 tadi
120 ya, berarti nanti tinggal dikali 120 ya, 0,283 dikali 120 nanti hasilnya 29 gram ya. Kemudian yang ini tetap 150. Nah, kemudian yang 3,42 ini kalikan 160. Nanti kalian dapatkan 547,2. Nah, ini bisa kalian jumlah, jadinya 726. Nah, nanti untuk cari fraksi masanya tinggal 29 dibagi 726 dapatnya 0,04. 150 dibagi 726 dapatnya 0,21. 547 dibagi 726 dapatnya 0,75, totalnya 1. Nah, akhirnya semuanya sudah bisa kita isi, kita selesaikan neraca masanya. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung neraca energinya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan bagaimana cara menghitung neraca energi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.